Kenalin siswa dan siswi luar biasa bersama Pak Afdeni Amansa. Pada kali ini, Bapak akan membahas materi, tetap ya di kelas 7, bab kedua mengenai himpunan. Agar kita lebih memahami tentang himpunan, coba lihat gambar ini. Nah, rasa semuanya udah pernah lihat tuh, ini pasar tradisional. Nah, ini hewan, kumpulan hewan-hewan, ada kumpulan makan-makanan. Nah, inilah terapan dari materi himpunan. Paham ya? Udah pernah kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari ketiga gambar ini. Sekarang kita bergerak sih. Dari gambar itu kita dapat pertanyaan. Bagaimanakah suatu kumpulan itu dikatakan himpunan? Bagaimana suatu kumpulan bukan dikatakan himpunan? Dan yang ketiga, dari gambar 1, 2, dan 3, apakah semua dapat kita katakan himpunan? Yang keempat, bagaimana caranya kita menyatakan himpunan? Untuk menjawab 4 pertanyaan ini, tentu kita harus tahu dulu dong tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Siswa itu dapat mendefinisikan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, siswa tahu itu anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan atau mengubah bentuk himpunan ke himpunan lainnya. Oke anak-anakku, the first. Kita mulai yang awal. Definisi himpunan dan bukan himpunan. Coba anak-anakku lihat gambar ini. Perhatikan gambarnya. Gambar di samping ini kumpulan jenis-jenis hewan. Kita petakan dulu ya, ada harimau, kuda, badak, gajah, dan seterusnya. Mari kita tinjau ya. Nah, kalau kita tinjau dari makanannya, apakah kalau kita tinjau dari makanannya, harimau akan masuk di golongan ini? Tentu tidak. Barangkali mungkin kuda ini dimakan oleh harimau ya. Maka mereka akan bisa dikumpul dalam status apa? Jumlah kakinya. Jelas jumlah kakinya, maka mereka ini dikatakan himpunan. Ada sebuah batasannya. Kemudian yang kedua, yang bukan mengatakan himpunan, coba kita lihat. Perhatikan jenis makanan ini. Kalau kita katakan gambar di samping ini adalah sebuah makanan yang enak, tentu akan jadi permasalahan ya. Walaupun rendang. Ada rendang, ada opor, ada sambal ikan, dan seterusnya. Bagi si A, rendang enak. Tapi bagi Pak Denny mungkin sambal jengkol lebih enak. Kan nggak jelas. Artinya belum tentu enak itu definisinya gimana, belum jelas kayak gitu ya. Kalau dia belum jelas, kalau masih ada ambigu antar anggota, maka itu bukan dikatakan himpunan. Silakan kalian tuangkan dengan bahasa kalian sendiri anak-anakku. Nah, silakan tuangkan. Untuk memastikan bahasa kalian ini, maka kita berikan sebuah kesimpulan. Biar lebih jelas ya. Himpunan itu apa sih? Ternyata himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan dengan jelas. Sedangkan yang bukan himpunan, ya tadi kumpulan yang masih mengandung anggota yang belum jelas, masih ambigu. Bisa dipahami ya? Lanjut yang kedua, kita menentukan anggota dan bukan anggota. Perhatikan ya, ada pasar tradisional di sini anak-anakku. Pak berikan batasan, ternyata di sini pasar ini menjual, ada pedagang buah, pedagang sayur, pedagang bumbu masakan, pedagang daging, pedagang kelontong. Kita pastikan pedagang sayur ya jualnya sayur. Pedagang bumbu ya jual bumbu apa? Bawang merah. Pedagang daging ya jual daging. Nah, pertanyaannya, kemudian Rani ini ingin membuat sebuah himpunan dari berdasarkan pengamatannya. Bisalah ya dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya, Pak buat kasus. Bagaimana jika ada seseorang pembeli yang ingin membeli daging, tetapi dia mendatangi pedagang sayur itu ya? Gimana itu kasusnya? Nah, silakan tuangkan. Kira-kira ketemu tidak dia itu? Dah. Sekarang coba kita berikan batasannya. Ternyata yang dikatakan anggota himpunan itu jikalau anggotanya itu ada pada himpunan. Kalau mau membeli daging ya datang ke pedagang daging kayak gitu ya. Maka dia elemen, disebut simbolnya elemen. Kalau yang bukan anggota himpunan berarti yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Kayak tadi ya, mau beli daging tapi datang ke sayur, tidak ketemu dong sampai kapanpun. Bisa dipahami anak-anakku ya. Intinya yang bukan anggota tersebut. Yang ketiga, menyatakan himpunan. Ada 3 cara. Metode raster, metode deskripsi, dan metode notasi. Apa itu raster? Kita nyatakan dia secara langsung. Contoh ya, 3, 5, 7, 9. Langsung kita nyatakan. 0, 1, 2, 3, 4. Langsung kita nyatakan. Itu namanya metode raster. Langsung kita menyatakan anggotanya secara langsung. Kemudian yang kedua, ada metode deskripsi. Kita menyatakan dengan kata-kata. Kayak tadi ya, 3, 5, 7. Bilangan apa sih? Udah pernah ya di SD belajar? Bilang ganjil itu ya. Kita buat kumpulan 4 bilangan ganjil antara 1 sampai 11. Kayak gitu ya. Bilangan ganjilnya cuma 4 saja, tapi di antara 1 dan 11. Kumpulan bilangan caca kurang dari 5. Caca kan dimulai dari 0 tuh. 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Nah, yang ketiga ada notasi.
Untuk notasi itu biasanya bisa dilakukan pada saat anggota itu dalam bentuk bilangan. Kalau dalam bentuk lain itu nggak bisa ya. Ada dua bentuk. Yang pertama bisa kita lihat ini, tulisan seperti ini. X di mana X kurang dari titik-titik, X anggota titik-titik. Seperti itu ya. Biasanya ini yang bukan dalam bentuk di antara. Kemudian yang kedua, ada bentuk yang kedua. Ada X di mana titik-titik, ada X lebih dari titik-titik, kurang dari titik-titik, X anggota titik-titik. Maka kalau nulis seperti ini biasanya kasusnya itu berada di antara. Contoh kita lihat ya. P 3579. Nah, ini kalau ditinjau secara bilangan pasti bilangan ganjil. Cuman satunya hilang. Di atasnya tidak ada. Kayak gitu ya. Ini diberi batasan batas 9. Kita bisa prediksi lah ya. Oh, ini antara 1 dengan 11. Kita buat X di mana X lebih dari 1, kurang dari 11. X anggota bilangan ganjil. Yang R tadi 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini tidak ada batasannya. Kalau kita buat batasan min 1 dengan 5, min 1 bukan golongan bilangan caca lah. Bilangan bulat jadinya. Maka nggak bisa dibuat di antara. Maka kita buat X di mana X kurang dari 5. X anggota bilangan caca. Kurang dari 5 berarti sampai 4. Inilah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Pertama, kumpulan definisi dari himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menyatakan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, membuat suatu atau menyatakan himpunan. Segini dulu yang dapat Pak sampaikan. Terima kasih. Jadi mohon maaf apabila ada yang salah dari penyampaian ini. Jadi Pak doakan mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kalian selalu berlatih, sehingga dengan berlatih kalian menjadi terbiasa, dan terbiasa akan menjadi hobi, supaya terbentuk suatu karakter siswa yang hobi belajar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.